Halo, viral penjual di toko online Shopee ditagih pajak sampai dengan 35 juta rupiah. Bagaimana apa yang perlu dipersiapkan oleh pedagang-pedagang di marketplace yang lain? Ayo kita bahas di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa lagi para pemirsa Tips Pajak Media dan pengunjung tipspajak.com yang budiman. Ini adalah sesi khusus kita akan membahas mengenai viralnya berita di media sosial dan bahkan telah masuk di media online terkemuka bahwa penjual di salah satu marketplace Shopee ditagih oleh kantor pajak senilai 35 juta rupiah. Nah, seperti apa? Apa-apa yang harus kita persiapkan sebagai seller yang lain? Nah, di sini tipspajak.com dan Tips Pajak Media akan berbagi tipsnya. Seperti ini ya. Jadi kita bahas dulu apa yang terjadi. Jadi dihebohkan, media sosial dihebohkan oleh cerita netizen yang berjualan di online dan tiba-tiba ditagih pajak. Nah, bahasanya adalah seperti ini. eh yang udah berjualan dan baru dagang online ingat kalau ada pajak. Nah, intinya dia mengingatkan bahwa di marketplace tuh ingat, ayo kita perlu memperhitungkan pajak, ya kan. Contohnya ini, ternyata selama ini data seller dari marketplace diterima oleh kantor pajak. Nggak tahu kalau marketplace lain kayaknya sih iya, doi belum punya NPWP 2 tahun nggak bayar pajak kena 35 juta. Seperti itu. Eee, ini kita coba langsung ke ininya ya. Nah, ini di Twitter. Dari sini bisa terlihat ya. Nah, dari ini saya memang ini valid, ini sebenarnya valid dari kantor pajak. Nah, seperti ini ya. Jadi di kantor pajak ini di surat yang viral ini disebutkan bahwa ada surat dari kantor pajak, intinya menurut kantor pajak, penerima surat ini memiliki toko di sini, omset selama 2020-2021 sekian dan suruh daftar NPWP, Kepala Kantor Tasikmalaya. Nah, seperti apa? Apa-apa yang perlu diperlakukan? Ini benar apa enggak? Oke, di sini sebagai kami sebagai praktisi, tipspajak.com sebagai praktisi ingin menjelaskan bahwa hal ini memang benar adanya, sangat dimungkinkan. Ya, intinya sangat dimungkinkan benar adanya. Eh, Kenapa sangat dimungkinkan? Jadi seperti ini. Seperti yang telah beberapa kali Bu Sri Mulyani atau Pak Dirjen Pajak di media massa sampaikan bahwa sekarang ini akan makin ke sini akan makin banyak data-data baik itu keuangan maupun non keuangan akan akan semakin banyak data-data yang otomatis akan masuk ke database-nya pajak. Ya, sekali lagi, makin ke sini akan makin banyak data-data yang masuk ke database-nya pajak. Sehingga bagi kita, bagi wajib pajak yang eh, yang ini ya masih belum melakukan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar, yang masih sembunyi-sembunyi, yang masih ngumpetin. Kalau menurut pendapat kami sih makin ke sini akan makin ini ya, ruang gerak untuk sembunyi itu makin kecil. Contohnya adalah ini. Di case ini adalah berarti kantor pajak punya data omset dong. Kantor pajak punya data omset dari Shopee. Nah, seperti itu. Entah bagaimana caranya, tapi itu sangat dimungkinkan dan kita tidak bisa menolak sebagai pedagang marketplace, ya kan. Kita nggak bisa menolak itu. Ada lagi contoh, nanti eh, mungkin suatu saat akan ada atau mungkin sekarang sudah pernah kita mendapatkan surat bahwa eh, wajib pajak, you punya mobil ini, punya mobil tapi di daftar harta belum dilaporkan, ayo laporkan. Kemudian akan di surat kantor pajak tuh juga akan bilang, you bisa beli mobil ini, penghasilannya dari mana, sudah sesuai belum sama profil di SPT, seperti itu ya. Jadi akan makin banyak ada data mobil, data utang, mungkin data utang pun juga masuk ke kantor pajak. Contoh, you punya utang di bank yang angsurannya 50 juta sebulan. Nah, you penghasilannya di SPT ngakunya hanya 5 juta sebulan. Apakah itu wajar? Nah, seperti itu. Seperti itulah
makin ke sini akan makin banyak lagi data-data yang akan diperoleh oleh kantor pajak. Nah, lalu kembali lagi ke marketplace, kembali lagi ini case-nya adalah di Shopee. Eh, Oke lah, mungkin yang barusan di viral itu adalah salah satu yang sedang kena dari surat kantor pajak. Lalu bagaimana dengan seller-seller yang lain yang mungkin sudah jutaan juga seller di marketplace online seperti itu? Yang bisa kami sampaikan sebagai praktisi pajak ya adalah sekali lagi tujuan kami dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media adalah memberikan pengetahuan dan edukasi perpajakan sehingga sehingga kita dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar dan cermat serta hemat. Kenapa hemat? Karena segala tutorial yang ada di tipspajak.com dan Tips Pajak Media ini adalah gratis. Ya, seperti itu. Jadi yang perlu saran kami untuk para pelapak online baik di Shopee, Tokopedia, Blibli ataupun yang lain-lain adalah mulai sekarang persiapkanlah pembukuan atau minimal pencatatan dengan baik dan rapih. Oke. Sekali lagi, mulai saat ini persiapkan pembukuan atau pencatatan dengan baik dan rapih. Dan jika omset kita masih di bawah 4,8 miliar dalam setahun, yang bentuknya adalah orang pribadi, maka siapkanlah atau anggarkanlah pajak penghasilan sebesar 0,5% dari omset. Ingat ya, 0,5% dari omset, bukan dari keuntungan. Jadi sekali lagi, anggarkan PPh sebesar 0,5% dari omset. Seperti itu. Itu juga kita orang pribadi yang omsetnya di bawah 4,8 miliar dalam setahun. Seperti itu ya. Sekali lagi, bagi Anda para pelapak online, para pelapak marketplace, bersiaplah. Kalau menurut kami sih, ini tinggal nunggu giliran ya, para pelapak online akan disuratin oleh kantor pajak, akan diuji nanti kewajiban perpajakan kita, gitu kan. Kantor pajak akan tahu kok, pasti makin kesini sih makin bisa tahu semuanya. Seperti itu ya. Lalu untuk bagaimana jika sudah badan usaha PT atau CV, itu tentunya nanti perlakuannya lain lagi. Kalau untuk PT yang berdiri sebelum 2018 sudah nggak bisa lagi pakai yang 0,5% dari omset, tapi harus pakai pembukuan. Jadi prinsipnya apapun itu, mau orang pribadi atau badan usaha, siapkanlah pembukuan dengan baik dan benar sehingga kita nanti tidak kaget jika mendapatkan surat dari kantor pajak. Bagaimana biar tidak dapat surat dari kantor pajak? Laporkan omset Anda dan pajak penghasilan Anda yang telah dipotong dalam SPT tahunan setiap tahunnya. Seperti itu. Pastikan sesuai dengan profil ya, sesuai dengan profil, makin real makin bagus ya, sehingga Anda tidak perlu menyembunyikan yang lain. Seperti itu. Sekian dari penjelasan dari kami tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Jika ada yang masih ingin didiskusikan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah atau hubungi berbagai kanal media sosial kami, ada Instagram, Telegram, dan yang lainnya. Salam sukses, salam sehat selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.